Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan analisa XWSD ya. Oke, sekarang terbukti ya, mappingan saya. Dia berhasil jadi bos di sini dan break by set liquidity. Oke, ini adalah mappingan saya kemarin di Telegram membership sebelum terjadi change of character. Saat terjadi change of character, tapi dia nggak pullback dulu. Jadi saya bayang nggak dapet. Bayangnya nggak dapet, dia langsung on the track, langsung naik kenceng banget. Oke, ini adalah mappingan saya. Nah ini saat terjadi chok, saya nunggu pullback di sini. Tapi dia nggak pullback, dia langsung naik terus. Tapi alhamdulillah, buat teman-teman yang pengen masuk ke Telegram bisa banget pin ya. Ini juga ada video edukasinya di sini, lengkap dari basic sampai entry. Ini dia forex skill zone. Ini dia BPR dan ini video-videonya lengkap. Oke, saya akan analisa XWSD. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Telegram, saya hanya entry ketika ada konfirmasi. Profit dan loss itu biasa. Oke, saya akan start dari time frame daily. Dari time frame daily, weekly ya, kita cek weekly ya. Oke, seperti yang saya bilang kemarin ya, di weekly ini kan dia sweep di sini. Nah, saya bilang kemarin dia mau ke sini nih, ngambil high di sini, dan high di sini dan high di sini. Dan sekarang terbukti kan, dia nyampe sana. Kemarin saya buy kena SL tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu alasannya apa, kesalahannya di mana. Oke, minggu depan saya yakin akan lebih baik. Nah, sini kita lihat. Ini break of structure nih untuk XWSD untuk daily. Break of structure. Sini kita lihat dia respect turun sampai optimal trade entry di sini. OTE, optimal trade entry. Kemudian high di sini berperan sebagai buy side liquidity. Dan sekarang di break ya dan jadi bos. Memang ketika di sini dia nggak ambil inducement, di sini nggak ambil inducement. Atau bahkan ini akan jadi inducement, tapi saya ini adalah inducement yang valid, bos yang valid menurut saya. Di H4 juga valid. Ini strong. Dan di sini kita lihat nih, close daily-nya seperti apa. Strong, momentum strong. Ini saya yakin minggu depan akan turun dikit, lalu naik lagi. Jadi cari buy, fokus cari buy dulu, ya. Fokus cari buy dulu. Nggak selamanya dia akan bergerak di rank ini terus, ya. Nggak selamanya. Mungkin dia akan bikin rank baru. Nah, seperti ini. Jadi besok saya fokus cari buy. Oke. Sini kita lihat. Kita akan review dulu mapping yang kemarin. Ini break of structure terakhir H4 untuk eksternal atau major struktur. Break of structure. Kemudian kita pakai Fibonacci di sini. Dia turun sampai optimal trade entry 062. OTE, optimal trade entry. Nah, kemudian di saat dia koreksi ke optimal trade entry, di sini dia bikin struktur minor. Nah, internal struktur. Nah, ini real chok H4 ya. Real chok H4. Gimana ini choknya ya? Real chok. Nah, ini high valid. Ini low validnya. Nah, ini inducement internalnya. Oke. Dia turun sampai sini. Nah, sebentar saya. Nah, sampai sini. OTE juga tapi lebih. Optimal trade entry. Dia naik. Kenapa saya kemarin fokus cari buy? Karena dia pasti akan nembus ini nih. Nah, cuman saya buy kemarin di sini sempat kena SL gara-gara sulit kita mencari buy di area dekat area buy set liquidity, sulit. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bos internal H4. Bos internal H4 sini. Dan ini adalah bos major eksternal. Oke. Nah, sekarang fix nih. Semuanya bullish. Major, internal pun bullish, semuanya bullish. Nah, sekarang di sini kita lihat di manakah tempat kita akan entry. Ini adalah inversion fair value gap yang saya bilang kemarin. Garis dari sini naik. Dan ini adalah pergerakan breaker block. Ini itu sebenarnya gini. Secara logik ya. Ini naik nih. Bikin
candle order block sini, order block bullish dipecah, maka ini akan jadi order block bearish. Nah, dia di break nih. Nah, ini breaker block. Breaker dia sempat break nih ya, break. Nah, ini pullback dikit sini. Dan dia naik. Nah, sekarang kita coba identifikasi zona ini. Ini masih valid breaker block di sini. Coba kita pakai line chart. Nah, itu kelihatan. Line chart itu membantu analisa ya. Nah, ini kita lihat kemarin. Sebentar ya, saya akan identifikasi dulu ya zonanya ya. Ini liquidity sweep. Liquidity sweep. Oke. Kalau di lower time frame dia ada ada apa namanya? Seperti ini. Di M5. Inversion fair value gap. Nah, ini. Lalu dia naik dan nembus high di sini, naik. Di sini ada breaker block kemarin. Cuman nggak sampai ke bawah. Naik lagi, naik. Di H1. Sini kita lihat H1. Secara struktur di H1 ini dia sebentar. Sini ada pullback. Pullbacknya diambil. Oke. Berarti ini bos untuk H1. Bos terbaru ya. H1 ini bos terbaru. Kenapa dibilang bos? Di sini kita lihat. Di sini ada pullback ya. Nah, pullbacknya diambil sama ini. Bang, kenapa kok nggak ambil pullback yang di sini, Bang? Yang di sini, yang dalam ini. Itu internal ya. Minor. Antara ini pergerakan seperti ini ya. Ini majornya. Major inducement di sini. Nah, ini minornya. Oke, ini break of structure. Nah, berarti kalau kita pakai Fibonacci di sini. Nah, zona ini adalah zona buy kita di sini. Kita akan cari buy di situ. Tapi belum tentu harga ke situ ya. Belum tentu. Break off. Ini optimal trade entry. Tapi kita lihat besok apakah dia akan ke sini. Nah, kalau di daily di sini zonanya ya. Nah, di sini nih. Kita nggak tahu. Pokoknya ini zona H1. Kalau M30 juga sama. Coba kita cek M30. M30 juga sama. Ini juga bos M30. Sama ya zonanya ya. Jadi ini adalah zona buy kita. Bentar saya rapin dulu ya. Jadi gini, intinya gini. H1, saya fokus H1 ya. Daily dia bullish ya. Sini gini. Daily dia strong bullish. Pertama dia daily strong bullish di sini. Bias kita bullish. Ya bullish. Dia kemungkinan akan naik lagi, turun dikit, naik lagi ke atas on the track. Nah, kita akan cari sell itu ketika udah naik jauh. Naik jauh. Sama kayak gini nih. Ini kan kemarin bos di sini ya, bos. Nah, coba kita replay bentar ya. Saya akan bahas dulu tentang cari sell. Oke, sebentar, ini sangat penting menurut saya, jadi tolong disimak. Nah, ini kan kemarin dia sempat jadi bos ya, dan masuk ke zona titik hampa di sini. Titik hampa. Dan di sini ada cok nih. Lihat ini. Pullback diambil di bos cok. Ya, coba saya replay dari sini. Sekarang kita replay pergerakannya. Nah, inilah yang kita cari ya, real cok. Seperti itu real cok. Nah, jadi gini. Dia sudah masuk ke titik hampa. Tapi dia perlu ngebreak ini nih kalau kita mau cari sell. Ya kan? Dan saya nggak yakin kalau dia akan di break. Ya, nggak yakin. Karena nggak selamanya dia bergerak di rank ini terus. Di rank ini terus nggak mungkin. Nah, kalau saya sih fokus cari buy. Saya cek struktur H1 di sini. H1-nya di sini. Sebenarnya H1 ini di sini ya. Apanya? Ini kan cok H1 sini ya. Ini cok H1 di sini. Nah, ini berarti bos di sini, bos. Nah, ini harusnya nih areanya nih. Tapi saya pakai internal. Internal itu apa? Antara ini struktur ini di dalam area ini nih. Nah, gitu. Pokoknya gitulah. Ntar logiknya paham kok. Nah, di sini kita lihat. Ini break of structure H1. Nah, kita lihat sini OTE-nya. Ini adalah area OTE-nya.
Ini saya ukur dari sini. Tapi kalau seandainya dia naik lagi, naik lagi, misalkan dia naik lagi nih, beda zonanya, beda. Nah, seperti ini. Tapi kalau seandainya dia naik terus, nah kita cari sell, cari real chok. Entah di mana, apakah di 2600, apakah 2700 kita nggak tahu, apakah 2005 sekian kita nggak tahu. Pokoknya di titik hampa ini kita cari sell untuk counter. Nah gitu. Tapi kalau dia turun dulu, kita cari buy. Ini zonanya. Oke, kita mapping dua arah ya. Ini adalah zona untuk cari konfirmasi buy di sini. Cari konfirmasi buy di sini. Oke. Lalu kalau misalkan dia naik terus, kita cari sell di titik hampa di sini. Pokoknya zonanya random lah, tergantung di mana munculnya lah. Ntar kalau muncul saya info lah ya. Sama kayak waktu itu. Oke. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk Telegram, VIP bisa hubungi admin ya. Oke. Oke. Jadi gini ya intinya ya. Kita cari buy di sini, menunggu konfirmasi ketika dia pullback, dan kita akan cari sell di atas. Untuk cok udah sering saya bilang ya, udah sering saya bahas ya guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.